Hanya beberapa jam setelah penampilan keren Hernando dan tim nasional Indonesia U23 mengalahkan Australia, saudara-saudara, Qatar memastikan diri lolos ke perempat final melalui kemenangan kontroversial 2-1 melawan Jordania. Dan lagi-lagi saudara-saudara, Siva Konpo Udon membantu Qatar lolos, membantu Qatar. Wasit, saudara-saudara, wasit. Ya, sudahlah, ini pialanya dikasihkan aja ke Qatar daripada capek-capek bertanding. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, penampilan Indonesia itu luar biasa saudara-saudara, keren lah, keren menghadapi Australia saudara-saudara. Pada dua pertandingan sebelumnya ketika bertemu Australia di kualifikasi Piala Asia U23, waktu itu kalau nggak salah di Tajikistan atau di Turkmenistan ya, tahun 2021 atau 2020 ya, waktu itu Indonesia kalah dua kali saudara-saudara, kalah dua kali dari Australia di kualifikasi Piala Asia U23 edisi sebelumnya ya, bukan edisi kali ini. Itu Indonesia kalah dua kali, dan sekarang Indonesia mampu membalaskannya dengan menurut saya keren lah, penampilan yang luar biasa, khususnya Hernando yang tampil gila saudara-saudara. Beberapa peluang Australia itu kalau nggak ada Hernando itu mungkin Indonesia bisa menderita 3 atau 4 gol saudara-saudara. Keren sekali, refleks dia bagus, kemampuan dia membaca permainan bagus, keputusan-keputusan yang dia ambil tepat sekali, taktik Sintayong juga jitu, kemudian pergantian pemain yang dilakukan, starting line up yang ditempatkan, taktik cara bermain juga keren, luar biasa. Kemenangan ini membuat Indonesia sekarang saudara-saudara berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A. Indonesia berada di bawahnya Qatar yang menang 2-1 atas Jordania melalui sebuah gol yang kontroversial. Lagi-lagi dibantu oleh wasit. Dan wasitnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, adalah Siva Konpo Udom. Siva Konpo Udom adalah operator VAR waktu Indonesia dikalahkan Qatar di pertandingan pertama. Aduh, ini saya nggak tahu, ini Qatar nih memang, ya mungkin karena uangnya banyak saudara-saudara, karena tuan rumah juga, karena apa saya nggak tahu, karena FIFA sekarang juga punya kantor di Qatar. Lebih banyak berkantor di Qatar daripada di Zurich. Itu yang faktanya seperti itu. Dan itu lagi-lagi Siva Konpo Udon saudara-saudara membantu Qatar mengalahkan Jordania. Versi kemenangan Qatar yang dibantu oleh Siva Konpo Udom itu saudara-saudara, itu terjadi di additional time babak kedua. Di menit-menit terakhir pertandingan sudah. Jadi begini, additional time-nya itu 10 menit. 10 menit saudara-saudara. Kemudian di menit ke 100 plus 12. Tambahan waktunya 10 menit, tapi di menit ke 12-nya itu ke 100 plus 12 90 plus 12. Itu terjadi free kick, tendangan bebas tidak langsung. Kemudian Qatar itu melancarkan tendangan ke kotak penalti Jordania. Nah, kemudian di situ terjadi gol saudara-saudara. Gol kemenangannya di menit ke 90 plus 13. 90 plus 13. Dari waktu tambahan seharusnya 90 plus 10, free kick 90 plus 12, dan gol 90 plus 13.
Bagaimana logikanya, saudara? Tetapi itu belum seberapa, saudara-saudara. Tetapi yang jauh lebih kontroversial adalah ketika beberapa di depan wasit itu kira-kira 1 meter lebih dikit, nggak nyampe lah. Itu terjadi pelanggaran. Kaos pemain Jordania nomor 17 itu ditarik oleh salah satu pemain Qatar, saudara-saudara. Itu terlihat sekali rekamannya. Dan wasit itu tidak melakukan apa-apa, tidak menganggap itu pelanggaran. Dan yang lebih aneh lagi, saudara-saudara, konsultasi dengan VAR. Dengan video asisten referee dicek itu, saudara-saudara, dicek oleh video asisten referee, dan hasilnya apa, saudara-saudara? Tetap saja mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran dan gol Qatar dianggap sah. Anda bisa bayangkan, saudara-saudara, bisa bayangkan video asisten referee dicek untuk mengintervensi kejadian itu, sementara wasit juga tidak menganggap itu sebagai pelanggaran, dan gol tetap sah. Qatar tetap menang 2-1, Jordania kalah, dan Qatar lolos ke perempat final Piala Asia U23 dengan 6 poin. Bayangin, saudara-saudara, ini benar-benar ya kafar lah, kafar. Bukan Qatar, tapi kafar. Saya punya rekamannya, saudara-saudara, punya rekamannya insiden ini. Silahkan saudara-saudara melihatnya sendiri ya. Ini terjadi di menit ke 100. Ya, itu tadi yang saya bilang, 90 plus 12. Nah, itu sebuah gol heading, saudara-saudara. Sebuah gol heading, pemain nomor berapa itu? 23. Itu sebuah gol heading memanfaatkan tembakan bebas itu di menit ke... tetapi kemudian pemain nomor 17 ini protes. Protes karena dia merasa badannya, bajunya ditarik. Ini lihat, saudara-saudara, lihat, saudara. Sebuah free kick, kemudian ini terjadi, lihat. Ini. Nah, posisinya juga tidak offside, sejajar. Kemudian heading pemain nomor 23. Kemudian, si Fakon Poudon itu mengesahkan gol itu, walaupun kemudian sempat dilakukan pengecekan melalui VAR, saudara-saudara, melalui VAR. Dan ya luar biasa lah, saudara-saudara, ini mirip sekali dengan insiden di pertandingan pertama ketika Indonesia bertanding melawan Qatar. Kita sebut aja kafar, bukan Qatar lagi. Waktu itu kan juga sama insidennya. Ivar Jenner, bagaimana Ivar Jenner dia melompat menghindari pemain Qatar. Kalaupun itu kena, paling ya hanya kena angin saja lah, lututnya itu hanya kena angin. Kartu merah, saudara-saudara. Kemudian Ramadan Sananta juga kartu merah. Rizky Ridho bola 50-50, kartu kuning, penalti. Pelanggaran kepada Witan Sulaiman tidak dilakukan VAR. Padahal itu kemungkinan harusnya kartu merah itu, saudara-saudara. Pelanggaran blast dari belakang. Pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand tidak mendapatkan kartu merah juga. Tidak mendapatkan pelanggaran. Padahal itu jelas dorongan dari belakang. Jadi ya sudahlah, pialanya kasihkan aja ke Qatar daripada kasihan orang-orang ini bertanding. Nggak tahu apa yang terjadi dengan FIFA terhadap Qatar, saudara-saudara. Ini Qatar ini seperti anak emas lah. Saya nggak tahu apa yang terjadi. FIFA, AFC, terus apapun semua itu terlalu mengistimewakan Qatar. Saya rasa mengistimewakan. Mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kalau saudara-saudara tahu juga kan, skandal suap itu melibatkan Sepp Blatter langsung. Bahkan Sepp Blatter kan dipecat, dicopot, kemudian disidang di pengadilan di Swiss sana kan karena suap kasus Qatar ini. Kemudian mereka juga menjadi tuan rumah Piala Asia U23. Dan yang lebih aneh lagi, saudara-saudara, ini nanti Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Jadi Piala Dunia U17 ini nanti mulai 2025 ini akan digelar setiap tahun. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. 5 tahun berturut-turut itu akan diselenggarakan di Qatar.
Ini kan gila ya, nggak tahu ya apakah ini karena faktor apa murni faktor olahraga. Saya rasa nggak mungkin lah saudara-saudara. Saya rasa kalau faktor sport nggak mungkin lah. Qatar itu bukan negara olahraga, bukan negara sepak bola seperti Brasil atau Argentina atau Inggris atau Italia atau Jerman atau Jepang sekalipun. Tidak, saudara-saudara. Qatar ini bukan negara yang bagus di olahraga secara prestasi. Ya memang mereka punya fasilitas olahraga, punya stadion-stadion yang bagus. Ya mungkin saja ini adalah faktor uang. Faktor uang tentu saja, daripada stadion-stadion itu nganggur, tidak digunakan, ya digunakanlah untuk pertandingan Piala Dunia U17. Itu nanti belum lagi dengan misalnya seperti Piala antar klub internasional yang kemungkinan juga akan digelar di Qatar. Jadi saya rasa ini lebih kepada faktor uang, dan tampaknya FIFA sayang sekali kepada Qatar. AFC juga sayang sekali kepada Qatar. Apalagi juga mereka punya orang-orang penting. Orang Qatar juga punya orang-orang penting di AFC, di FIFA. Dan inilah faktor, dan ini nggak fair saudara-saudara. Secara kompetisi, secara olahraga nggak fair, karena sportivitas itu secara tidak langsung tercoreng lah, hanya karena sebagai tuan rumah, untuk memuaskan publik, untuk memuaskan tuan rumah yang sudah investasi uang begitu banyak. FIFA, AFC, penyelenggara, otoritas sepak bola dunia harus memenangkan Qatar, menjadikan Qatar sebagai juara. Saudara lihat di Piala Asia, bayangin di final melawan Jordania ada 3 penalti, saudara-saudara. Final itu 3 penalti. Bayangin, saudara. Dan itu kan benar-benar, ya terlepas dari itu penalti benar atau tidak, itu kan aneh, saudara-saudara. Aneh sekali, dan ada sesuatu, ada udang di balik bakwan. Kenapa memaksakan Qatar harus juara? Kenapa memaksakan Qatar harus menang? Kenapa memaksakan Qatar, ya udahlah kasih aja piala ke Qatar, gak usah ada turnamennya. Meskipun Qatar dibantu oleh wasit, dibantu oleh VAR, dibantu oleh AFC, dibantu oleh FIFA sekalipun, saya salut dengan penampilan tim nasional Indonesia, saudara. Tampilnya luar biasa, salut sekali, karena mereka tidak terpengaruh dengan sejumlah insiden di pertandingan pertama. Tidak terpengaruh dengan kartu merah Ivar Jenner, tidak terpengaruh dengan penalti kontroversial yang diberikan atas pelanggaran yang aneh Rizky Ridho. Kemudian tidak terpengaruh kartu merah Ramadan, tidak terpengaruh lah. Indonesia tetap bermain bagus melawan Australia. Dan saya rasa ini juga tren ini akan berlanjut. Saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengalahkan Jordania di pertandingan terakhir. Kemudian Australia juga akan mengalahkan Qatar di pertandingan terakhir. Jadi nanti kedua Indonesia akan punya 6 poin sama seperti Qatar. Kemudian Australia akan punya 4 poin. Jadi Indonesia kemungkinan akan bisa lolos. Tetapi kalaupun Indonesia imbang dan kemudian Australia berhasil mengalahkan Qatar di pertandingan terakhir, maka akan berlaku prinsip head to head antara dua tim yang punya poin sama. Nah, itu akan dihitung dari jumlah gol, kemudian kemenangan, kemudian selisih gol, kemudian jangan lupa fair play, jumlah kartu merah dan kartu kuning. Nggak mungkin Indonesia akan kalah kalau dalam jumlah itu. Tapi kan Indonesia berhasil mengalahkan Australia kemarin. Nah, itu tampaknya akan sedikit menguntungkan Indonesia. Jadi intinya adalah saya yakin Indonesia akan bisa tampil bagus, tampil konsisten, tampil sama seperti pertandingan melawan Australia ketika nanti pertandingan terakhir melawan Jordania. Dan peluang Indonesia untuk lolos itu besar sekali. Walaupun Jordania juga masih punya peluang. Kalau Jordania bisa mengalahkan Indonesia, kemungkinan Jordania yang lolos, tergantung nanti dari hasil pertandingan melawan. Jadi 3 tim ini, Indonesia, Jordania, dan Australia, itu masih punya peluang yang sama untuk lolos. Untuk pertandingan terakhir melawan Jordania, saudara-saudara, saya rasa Sintayong ada baiknya juga kembali menerapkan taktik dan strategi bertahan sama seperti waktu melawan Australia, dengan kombinasi serangan juga itu penting sekali. Pertandingan melawan Australia saya lihat Sintayong benar-benar cerdik, saudara-saudara. Pertama, dia mencoba bertahan lebih dahulu dengan skema yang agak defensif, walaupun kemudian sedikit dimodifikasi menyerang. Indonesia bertahan dengan 3 back yang sangat tangguh menurut saya. Komang, kemudian Ridho, dan Ferrari. Itu adalah 3 back yang sangat tangguh, didukung oleh
Hernando yang memang benar-benar sedang dalam peak performance. Kemudian di tengah juga penempatan Fajar Fatur Rahman menggantikan Rio Fahmi itu juga menurut saya cukup bagus. Memainkan Kelly Stroyer di depan itu juga menurut saya cukup bagus sebagai taktik di awal-awal pertandingan, dan itu cukup mengejutkan barisan pertahanan Australia. Dan penempatan Nathan Choa On sebagai pengganti Ivar Jenner sebagai gelandang jangkar bagi di tengah itu juga bagus. Kematangan, pengalaman Nathan di luar negeri, kemudian kemampuan intelijensia dia, semangat, kemudian tenaga dia, power dia itu bagus sekali. Bagus sekali, dan itu sangat, saya rasa bagus lah. Saya rasa bagus waktu pertandingan bisa dilanjutkan ketika nanti pertandingan melawan Jordania di pertandingan terakhir. Karena menurut saya penampilan Indonesia itu sebenarnya ya saudara-saudara ini ya, kalau waktu melawan Australia kemarin lebih tenang, khususnya di menit-menit terakhir itu kan Indonesia punya 2 atau 3 peluang. Itu sebenarnya bisa jadi gol. Tetapi karena ya Witan Sulaiman kan Anda tahu sendirilah. Witan Sulaiman Anda tahu ya, itu seharusnya bisa coba ditingkatkan nanti ketika pertandingan melawan Jordania, saudara-saudara. Saya harap hal seperti itu tidak terulang, bisa lebih efektif dan efisien mencetak lebih dari 1 gol. Kenapa saya cukup optimistis pada pertandingan terakhir melawan Jordania, saudara-saudara? Karena begini, karena Ivar Jenner sudah bebas dari hukuman. Itu akan menjadi 1 poin penting. Kemudian Justin Hubner itu juga bisa main full. Itu juga menjadi poin. Pada pertandingan melawan Australia kan Ivar Jenner tidak main. Kemudian Justin Hubner baru main di babak kedua. Ya, itu hanya semacam pemanasan lah. Hanya semacam pemanasan sebagai adaptasi kecil. Karena dia baru saja datang, baru saja bergabung dengan tim setelah menjalani sehari sebelumnya. Itu dia menjalani pertandingan di Piala Jepang atau Levian Cup di Jepang bersama Cerezo Osaka. Dia bermain penuh di situ. Kemudian langsung dia terbang ke Qatar, ke Doha. Kemudian tiba sehari sebelumnya, dan ya dia tidak sempat latihan. Dia hanya pemanasan ringan, dia hanya stretching, hanya latihan-latihan ringan lah, latihan kecil. Kemudian dia main di babak kedua, mendapatkan kesempatan sedikit bermain pemana. Nanti pada pertandingan melawan Jordania hari Minggu, saudara, tentu saja kondisi fisik, kondisi stamina, dan secara mental kesiapan Justin Hubner akan jauh lebih siap. Ini akan menjadi penting, saudara-saudara, penting sekali. Justin Hubner main, Ivar Jenner main. Berarti kan komposisi Indonesia, Sintayong akan bisa memainkan formasi, memainkan komposisi yang terbaik yang bisa dia mainkan. Yang terbaik bisa dia mainkan. Dia juga masih bisa false nine, atau dia mau memainkan striker nomor 9. Bebas. Yang penting sopan. Dengan mainnya Justin Hubner ini nanti Justin Hubner bisa main di center back, bisa main di tengah sebagai gelandang bertahan. Begitu pula dengan Nathan Choa On, bisa main di kiri, bisa main di tengah. Akan ada banyak kemungkinan, dan itu membuat saya optimistis, membuat saya percaya diri Indonesia bisa mengalahkan Jordania. Bukan hanya bermain imbang, saudara-saudara. Saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengalahkan Jordania. Ya, 1 gol, 2 gol, 1-0, 2-1, 3-2, nggak masalah, saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita berbahas, khususnya tentang persaingan di grup A, tentang penampilan spektakuler, penampilan luar biasa Indonesia melawan Australia, meraih kemenangan setelah pada 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 untuk edisi sebelumnya, yang waktu itu di Dushanbe, di Tajikistan. Indonesia kalah 2 kali. Sekarang Indonesia mampu membalas dengan penampilan keren dari Hernando. Hernando tampil keren, saudara-saudara. Kalau nggak ada Hernando, itu mungkin Indonesia bisa kalah 3 atau 4 bola, saudara-saudara. Bisa kalah 3 atau 4 gol. Hernando memang luar biasa keren, saudara-saudara. Seperti Spiderman. Mampu menangkap bola, refleksnya keren. Mainnya keren. Dan ini adalah kemenangan yang membuat Indonesia mendapatkan poin pertama. Kemudian Indonesia sekarang berada di klasemen di grup
di grup A itu di posisi kedua dengan 3 poin. Sementara Australia dan Jordania itu 1 poin di posisi ketiga dan 4. Sementara Qatar di posisi pertama dengan 6 poin dan sudah memastikan diri lolos. Tetapi saudara-saudara, kelolosan Qatar itu lagi-lagi dibantu oleh wasit. Kali ini oleh Sivakorn Powodon. Bukan kali ini, lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Kalau kemarin waktu melawan Indonesia, Sivakorn Powodon ini sebagai operator VAR, operator video asisten referee. Sekarang Sivakorn Powodon ini tampil langsung sebagai pengadilnya, sebagai wasitnya. Dan dia memberikan keputusan kontroversial di akhir pertandingan ketika gol kemenangan Qatar. Bayangin, ada pemain, ada pelanggaran diabaikan oleh Sivakorn. Padahal jaraknya itu nggak nyampe 1 meter. Pemain Jordania itu ditarik, kaosnya jatuh. Itu seharusnya pelanggaran, tetapi itu nggak dikasih. Dan kemudian Qatar menciptakan gol. Dan waktu tambahannya juga luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, seharusnya itu, luar biasa lah saudara-saudara. Luar biasa, seharusnya 10 menit. Tetapi itu golnya di menit ke 12. Ya sebaiknya pialanya langsung aja dikasihkan ke Qatar, gak usah ada pertandingan lanjutan karena capek, kasihan para pemain. Capek-capek main ternyata wasitnya belain Qatar. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!